Indonesia bukan negara kapitalis, tapi juga bukan negara sosialis. Lah, terus sistem ekonomi kita itu apa sih? Banyak orang bilang kita campur-campur. Ada pasar bebas, tapi juga ada subsidi. Ada BUMN raksasa, tapi UMKM jalan sendiri. Apa kalian bingung? Wajar. Faktanya, Indonesia memang punya sistem ekonomi sendiri. Bukan diplakan barat, bukan salinan timur. Sistem ini lahir dari akar paling dalam bangsa kita, Pancasila. Ia dibingkai oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan dijalankan dengan semangat kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial. Apa benar seideal itu kenyataannya? Tapi kenapa ketimpangan masih sangat lebar? Kenapa koperasi makin redup, tapi konglomerat makin bersinar? Dalam video ini, kita bahas habis apa itu sistem ekonomi Indonesia dari dasar filosofisnya, landasan konstitusionalnya, sampai realita implementasinya. Sistem ekonomi Indonesia bukan sekedar soal pertumbuhan angka atau naik turunnya harga saham. Ia dibangun dari nilai-nilai Pancasila, falsafah hidup bangsa yang menempatkan manusia, moral, dan kebersamaan sebagai fondasi utama. Lihat sila kedua dan kelima, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah sistem ekonomi kita berpijak. Apa artinya? Bahwa ekonomi bukan hanya soal siapa yang paling untung, siapa paling kaya, tapi bagaimana seluruh rakyat bisa sejahtera tanpa meninggalkan siapapun di belakang. Inilah kenapa nilai gotong royong begitu penting. Dalam sistem ini, ekonomi tak boleh jadi alat penindasan. Ia harus jadi jembatan bagi semuanya, bukan hanya segelintir elit. Falsafah ekonomi Indonesia memegang 3 nilai etis utama. Yang pertama, humanistik. Ekonomi untuk manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi ekonomi. Pekerja bukan sekedar biaya, konsumen bukan sekedar target pasar. Mereka manusia yang punya hak untuk hidup layak. Yang kedua, moralistik. Setiap aktivitas ekonomi harus menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab sosial. Menipu konsumen, merusak lingkungan, atau memonopoli pasar, itu bukan bagian dari ekonomi Pancasila. Yang ketiga, kerakyatan dan kebersamaan. Ekonomi harus berpihak pada rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir pihak. Pembangunan yang adil bukan berarti semuanya rata, tapi setiap orang punya kesempatan yang sama. Contohnya, lihat koperasi petani yang dikelola warga desa, BUMDes yang memperkuat ekonomi lokal, atau warung gotong royong yang dibangun tanpa motif pribadi. Disitulah semangat ekonomi Pancasila hidup, meskipun kadang terabaikan dalam kebijakan makro. Intinya sederhana, sistem ekonomi Indonesia dibangun untuk manusia, oleh manusia, dan bersama manusia. Bukan sekedar mesin produksi uang, tapi jalan menuju kesejahteraan yang adil dan merata. Kalau kamu ingin tahu dasar paling kuat dari sistem ekonomi Indonesia, lihatlah pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Disinilah nadi ekonomi Indonesia berdetak. Ayat 1 bilang, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya, ekonomi Indonesia tidak dibangun atas persaingan bebas yang liar, tapi atas semangat gotong royong, di mana pelaku usaha kecil tak boleh dibiarkan tenggelam oleh yang besar. Ayat 2 bilang, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini bukan berarti semua sektor harus dikelola negara, tapi negara wajib hadir di sektor strategis, seperti listrik, air, transportasi,
pangan, agar rakyat tidak disandra oleh kepentingan pasar bebas. Ayat 3 menegaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tambang, laut, hutan itu bukan komoditas belaka, itu warisan bersama. Dan negara bertanggung jawab mengelolanya bukan untuk segelintir investor, tapi untuk kemaslahatan seluruh rakyat. Sekarang bagaimana ini diterapkan? Apakah sudah sesuai dengan amanat UUD 45? Coba lihat PLN, Telkom, Pertamina, dan subsidi BBM. Semuanya adalah bentuk nyata dari peran negara menjaga cabang produksi strategis. Tanpa itu, listrik bisa jadi hanya dinikmati kota besar. BBM bisa jadi cuma hak orang berduit. Dan internet mungkin hanya tersedia untuk yang mampu bayar mahal. Tapi perlu dicatat, Pasal 33 bukan tentang dominasi negara, bukan tentang menutup ruang swasta atau membunuh pasar. Justru sebaliknya, Pasal 33 adalah rambu moral konstitusi, bahwa dalam segala aktivitas ekonomi, negara harus hadir untuk melindungi yang lemah, menjaga keadilan, dan memastikan semua rakyat mendapat manfaat dari kekayaan negeri ini. Karena dalam sistem ekonomi Indonesia, kemakmuran bukan hak segelintir, tapi kewajiban bersama untuk semua. Oke, kalau falsafah dan konstitusinya sudah jelas, pertanyaannya, bagaimana sistem ini dijalankan dalam praktiknya? Koperasi, soko guru yang mulai dilupakan. Di atas kertas, koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Lahir dari semangat gotong royong, koperasi dimaksudkan sebagai bentuk usaha kolektif yang adil, demokratis, dan mensejahterakan anggotanya. Bung Hatta bahkan menyebut koperasi sebagai alat untuk memerdekakan rakyat dari kemiskinan ekonomi. Tapi sayangnya, di lapangan, koperasi sering tinggal nama. Banyak yang hanya jadi formalitas, dibentuk sekedar syarat proposal atau proyek. Minim dukungan modal, minim pembinaan. Padahal kalau dijalankan serius, koperasi bisa jadi alternatif kuat dari model kapitalisme yang individualistik. Contoh nyatanya, koperasi susu di Jawa Timur yang mensejahterakan peternak, koperasi simpan pinjam yang menjaga sirkulasi dana antar warga desa. BUMN, pelayan publik atau alat politik. Selain koperasi, ada BUMN, badan usaha milik negara. Disinilah negara hadir dalam sektor-sektor penting. Listrik lewat PLN, minyak lewat Pertamina, telekomunikasi lewat Telkom, transportasi lewat KAI, dan seterusnya. Fungsi utamanya menjamin layanan dasar tetap tersedia dan terjangkau untuk rakyat. Tapi kita juga nggak boleh tutup mata. Kadang BUMN justru jadi alat politik, bukan alat pelayanan. Seperti komisaris diisi orang-orang titipan, bisnisnya tidak efisien, dan beban kerugiannya ditanggung APBN. Maka keberadaan BUMN perlu terus diawasi, karena sebesar-besarnya kekuasaan ekonomi harus seimbang dengan tanggung jawab publik. UMKM dan gotong royong modern. Di luar itu, kekuatan ekonomi Indonesia juga bertumpu pada UMKM, pelaku usaha kecil dan mikro. Mereka menyerap tenaga kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menggerakkan roda konsumsi harian. Pemerintah juga mendukung dengan berbagai program, BLT UMKM saat pandemi, kredit usaha rakyat, digitalisasi warung, pelatihan ekspor, dan inkubasi bisnis. Ini semua bagian dari semangat gotong royong yang diterjemahkan ke kebijakan modern. Intinya, sistem ekonomi Indonesia bukan teori kosong. Ia hadir dalam koperasi, BUMN, dan UMKM. Tapi agar benar-benar adil dan mensejahterakan, implementasinya harus sungguh-sungguh. Bukan simbol, bukan jargon, dan bukan sekedar alat kekuasaan.
Di atas kertas, sistem ekonomi Indonesia tampak ideal, berlandaskan keadilan sosial, kekeluargaan, dan gotong royong. Tapi, mari kita jujur, bagaimana praktiknya di lapangan? Dualisme yang tak terhindarkan. Hari ini, kita hidup dalam dua dunia ekonomi sekaligus. Di satu sisi, semangat Pancasila terus digaungkan. Di sisi lain, logika pasar bebas dan kapitalisme justru makin mendominasi. Kita lihat startup unicorn berkembang pesat, tapi UMKM kesulitan bersaing, bahkan tenggelam karena tidak sanggup mengikuti kecepatan teknologi dan permodalan. Pasar swalayan besar menggusur warung kecil, platform digital mengambil alih ruang-ruang ekonomi lokal. Di mana negara saat ini? Apakah prinsip melindungi yang kecil masih dijalankan? Ketimpangan, korupsi, dan pasar yang liar. Ketimpangan ekonomi makin terasa. 1% kelompok kaya bisa menguasai aset yang lebih besar dari separuh penduduk Indonesia. Ini bukan sekedar statistik, tapi realitas sosial yang memicu keresahan. Di sisi lain, korupsi merusak distribusi kesejahteraan. Dana bansos bocor, proyek ekonomi kerakyatan dikorupsi. Sementara itu, pasar bebas dibiarkan liar tanpa regulasi kuat. Ia menciptakan ironi besar. Kita punya pasal 33 UUD 45, tapi praktiknya sering menjauh dari semangat itu. Masihkah pasal 33 relevan? Ketika data jadi komoditas baru, ketika platform digital lintas negara menguasai pasar lokal, bagaimana peran negara dalam melindungi rakyat? Apakah kekayaan alam digital seperti data dan jaringan masuk dalam hajat hidup orang banyak? Apakah prinsip kekeluargaan masih hidup dalam kebijakan ekonomi hari ini? Atau sudah dikalahkan oleh kepentingan investor dan kapital global? Inilah tantangan kita hari ini. Menjaga agar sistem ekonomi Indonesia tetap berpihak pada rakyat, bukan tunduk pada kekuatan modal. Karena sekuat apapun fondasi filosofis dan konstitusional, tanpa implementasi yang konsisten dan adaptif, semua itu hanya akan jadi jargon. Kalau ada satu hal yang perlu kita ingat hari ini, itu adalah ini. Sistem ekonomi Indonesia bukan sekedar rumusan di atas kertas. Ia adalah cerminan jati diri bangsa yang ingin adil, kolektif, dan berpihak pada rakyat kecil. Kita sudah bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila membentuk arah ekonomi kita. Kita lihat bagaimana pasal 33 UUD 45 memberi kerangka hukum. Dan kita juga jujur menyoroti tantangan dan kenyataan di lapangan. Tapi pertanyaan besar tetap terbuka. Kalau kamu yang jadi pengambil kebijakan, bagaimana caramu menyeimbangkan pasar bebas yang efisien dengan keadilan sosial yang manusiawi ala Pancasila? Karena disitulah ujian sejatinya. Bukan hanya soal memilih ideologi, tapi bagaimana menerjemahkannya ke dalam kebijakan nyata. Dan, seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.